Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Keadaan Masyarakat Saat COVID-19 Mewabah. Yang disusun oleh Aditya Subagio Putra, Dena Maulani, Hana Lydia Rahmasari, Restiana Dwi Astuti, Siti Alpiah, dari kelas DEF, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh. COVID-19. COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona telah mewabah di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Virus corona yang bermula dari Wuhan kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara. Penyebaran virus ini telah memberikan dampak yang signifikan secara sosial dan ekonomi. Pemerintah di setiap negara yang terjangkit pun berlomba-lomba menerapkan kebijakan untuk memutuskan atau memperlambat penyebaran virus COVID-19 ini. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain yaitu social distancing, physical distancing, serta lockdown di beberapa daerah. Kebijakan tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pada saat ini, tanggal 2 Juni 2020, kasus COVID-19 di Indonesia yaitu sebanyak 27.549 kasus. Meskipun kebijakan social distancing, physical distancing, serta lockdown telah diterapkan, tetapi jumlah kasus belum menurun. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-12 di Asia dengan kasus terbanyak. Maka dari itu, pemerintah di Indonesia mulai bertindak yaitu dengan membuat beberapa kebijakan lainnya. 1. Kebijakan pemerintah. Virus corona telah mewabah di lebih dari 190 negara. Maka dari itu, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan agar masyarakat terjamin keamanannya dari virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Kebijakan pemerintah pun juga menyeluruh dari provinsi sampai ke desa, bahkan di berbagai dinas-dinas. Di Indonesia sendiri, pemerintah mencoba melakukan beberapa upaya untuk menekan dampak COVID-19 yang menyerang berbagai bidang. Tentunya kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tadinya biasa melakukan pekerjaan dengan leluasa, sekarang tidak karena kebijakan pemerintah tersebut. Perekonomian pun menjadi menurun. Maka dari itu, pemerintah di setiap daerah memberikan bantuan sosial secara merata. Peran pemerintah dalam menghadapi kondisi yang semakin hari semakin genting sangat penting dan perlu sekali. Serangkaian kebijakan dan peraturan pun dibuat oleh pemerintah dengan harapan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga harus bisa bekerja sama agar pandemi ini segera berakhir. Ada banyak sekali upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk minimalisir virus ini. Salah satunya dengan tetap semangat berdiam diri di rumah. Menyikapi adanya pandemi COVID-19 yang menyerang dunia dan termasuk Indonesia, menjadikan pemerintah harus bekerja lebih keras dalam penanganan dan pengendalian penularan virus corona di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat dan juga lembaga pemerintahan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa sekalipun agar mampu berperan aktif dalam upaya penanggulangan wabah ini. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang paling terdampak COVID-19 karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang merupakan zona merah. Maka dari itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan upaya tegas agar tingkat kewaspadaan di wilayahnya itu menurun. Di antaranya, Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang melakukan tes PCR yang kemudian dipusatkan di Jakarta. Jawa Barat merupakan salah satu contoh yang menerapkan kebijakan PSBB, lockdown, serta karantina wilayah secara parsial di beberapa daerah. Dan salah satu pelopor penanganan terhadap COVID-19 di Jawa Barat
dengan menghadirkan aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar atau Pikobar. Nah, aplikasi ini sebagai aplikasi yang menghubungkan antara pemerintah yang memberikan informasi seputar COVID kepada masyarakat Jawa Barat, agar masyarakat tahu bagaimana sih penyebaran COVID-19 di daerahnya, kemudian peta persebaran kasus positif, PDP, dan ODP, serta disajikan juga beberapa protokol kesehatan dengan harapan dapat diaplikasikan oleh masyarakat Jawa Barat. Ridwan Kamil juga mengambil langkah konkret dengan membagi 3 kategori untuk masyarakat yang berdampingan dengan pasien COVID. Yang kategori pertama yaitu berstatus ODP, PDP, dan keluarga dari pasien. Kategori B yaitu warga yang profesinya berinteraksi secara intens dengan orang-orang seperti pedagang, ulama, pejabat publik, dan lain-lain. Kemudian kategori C yaitu mereka yang memiliki gejala seperti COVID. Terhitung pada tanggal 3 Juni 2020, kasus positif COVID-19 di Jawa Barat sebanyak 2.319 kasus, pasien sembuh 701 orang, dan meninggal sebanyak 145 orang. Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kota Depok menjadi wilayah yang paling banyak kasus sebanyak 488 orang. Disusul Bekasi 467 kasus dan Bandung 306 kasus. Sedangkan Kabupaten Pangandaran menjadi wilayah yang paling sedikit kasus, yakni hanya 3 orang dan 1 orang sudah dinyatakan sembuh. Dan untuk Kabupaten Ciamis terdapat 6 kasus. Selanjutnya, berdasarkan data dan rekomendasi kasus COVID-19 di tingkat provinsi, maka setiap kabupaten dan kota diberi kewenangan mengatur PSBB sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Untuk Kabupaten Ciamis sendiri, menetapkan status lockdown atau karantina wilayah secara parsial yang dimulai pada hari Selasa 31 Maret 2020 sampai 30 April 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas. Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menghimbau kepada para pemudik untuk tidak pulang dulu ke daerah Kabupaten Ciamis. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker apabila keluar rumah dan tetap rajin mencuci tangan. Hingga saat ini di Kabupaten Ciamis jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 8 orang. 5 orang dinyatakan sembuh dan 3 orang lainnya sedang menjalankan isolasi mandiri. Selanjutnya, berdasarkan data dan rekomendasi kasus COVID-19 di tingkat provinsi, maka setiap kabupaten dan kota diberi kewenangan mengatur PSBB sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Untuk Kabupaten Ciamis sendiri, menetapkan status lockdown atau karantina wilayah secara parsial yang dimulai pada hari Selasa 31 Maret 2020 sampai 30 April 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas. Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menghimbau kepada para pemudik untuk tidak pulang dulu ke daerah Kabupaten Ciamis. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker apabila keluar rumah dan tetap rajin mencuci tangan. Hingga saat ini di Kabupaten Ciamis jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 8 orang. 5 orang dinyatakan sembuh dan 3 orang lainnya sedang menjalankan isolasi mandiri. Pemerintah mengumumkan tingkat level kewaspadaan dengan memperhitungkan aspek-aspek yang dihitung per daerah sampai tingkat kelurahan atau desa. 2 dari 8 orang kasus yang menyumbang kasus positif Kabupaten Ciamis berasal dari Kecamatan Banjarsari. Maka dari itu, masyarakat di Banjarsari menerapkan sistem karantina lokal di dusun pasien positif COVID-19, yaitu di Desa Neglasari, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, dan menjadi salah satu daerah Kabupaten Ciamis yang masuk zona merah.
pemerintah mengumumkan tingkat level kewaspadaan dengan memperhitungkan aspek-aspek yang dihitung per daerah sampai tingkat kelurahan atau desa. 2 dari 8 orang kasus yang menyumbang kasus positif Kabupaten Ciamis berasal dari Kecamatan Banjarsari. Maka dari itu, masyarakat di Banjarsari menerapkan sistem karantina lokal di dusun pasien positif COVID-19, yaitu di Desa Neglasari, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, dan menjadi salah satu daerah Kabupaten Ciamis yang masuk zona merah. Keberadaan serta dampak dari kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tidak mau tahu. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk sektor perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti salah satunya di Dinas Pendidikan, baik siswa maupun mahasiswa harus melaksanakan pembelajaran di rumah. Begitupun juga para pengajar yang harus melaksanakan pengajaran secara daring. Para mahasiswa dan siswa yang terkena dampak mau tidak mau harus belajar serta mengerjakan ujian sekolah di rumah. Tetapi hal tersebut tidak semuanya berjalan lancar karena pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran langsung tatap muka. Banyak siswa dan mahasiswa yang sulit untuk mendapatkan jaringan internet. Hal itu pun menjadi penyebab sulitnya pembelajaran daring. Keberadaan serta dampak dari kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tidak mau tahu. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk sektor perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti salah satunya di Dinas Pendidikan, baik siswa maupun mahasiswa harus melaksanakan pembelajaran di rumah. Begitupun juga para pengajar yang harus melaksanakan pengajaran secara daring. Para mahasiswa dan siswa yang terkena dampak mau tidak mau harus belajar serta mengerjakan ujian sekolah di rumah. Tetapi hal tersebut tidak semuanya berjalan lancar karena pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran langsung tatap muka. Banyak siswa dan mahasiswa yang sulit untuk mendapatkan jaringan internet. Hal itu pun menjadi penyebab sulitnya pembelajaran daring. Menurut Ibu Diana, yang merupakan pedagang di Pasar Banjarsari, mengatakan bahwa kerugian sekarang sangat signifikan bagi para pedagang. Tidak hanya para pedagang yang memiliki usaha kecil, usaha menengah pun sama mengalami kerugian. Bukan hanya para pedagang yang dirugikan, para pengusaha besar juga ikut rugi karena adanya wabah COVID-19 ini, serta kebijakan pemerintah yang menyarankan untuk social distancing. Alhasil, banyak karyawan perusahaan yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan. Kerugian yang diakibatkan COVID-19 juga terjadi di sektor pariwisata. Setidaknya sekitar 1.700 orang pelaku pariwisata di Ciamis dirugikan. Maka dari itu, pemerintah memberikan bantuan sosial baik itu berupa sembako ataupun uang sebanyak 600.000 bagi masyarakat miskin. Tetapi pada realitanya bantuan tersebut masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak merata. Karena hal seperti itu terjadi, maka ada kecemburuan sosial yang terjadi di warga masyarakat yang dapat bantuan dan yang tidak dapat bantuan. Apabila kita lihat, COVID-19 ini juga menyerang banyak sekali sektor penting, tidak hanya kesehatan saja, seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata, serta masih banyak lainnya. Dengan begitu, masyarakat dan pemerintah pun keteteran menghadapi dan mengendalikan situasi seperti ini. Misalnya di bidang ekonomi saja, impact yang dirasakan langsung oleh mayoritas masyarakat dengan penghasilan ekonomi menengah ke bawah yang benar-benar tidak bekerja. Maka dari itu, pemerintah harus dapat memberikan opsi alternatif agar kesehatan, perekonomian, serta bidang lainnya tetap stabil di tengah-tengah pandemi seperti ini. Meskipun konsekuensinya memang berat, kesehatan masyarakat semakin buruk, roda perekonomian berhenti. Namun, dengan langkah tersebut, kepastian pengendalian penyebaran virus COVID-19 optimal dilakukan dengan ekspektasi waktu pemulihan lebih terukur. Jangan meremehkan hal ini. Maka dari itu, kami mengajak untuk tetap di rumah saja
Tetap produktif di rumah dengan tetap mematuhi aturan serta himbauan yang ada. Tetap mengikuti standar protokol demi kepentingan semua. Tetap semangat menjadi pahlawan COVID-19 dengan tetap di rumah. Gerakin jempol untuk sebar kabar baik. Ayo kita kerjasama. Healthy is everything if you love your family. Kesimpulan, Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang terkena pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini sangat memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang dirugikan akibat COVID-19 ini seperti sektor pariwisata, para pedagang usaha kecil hingga besar, dan juga para siswa serta mahasiswa yang harus melakukan pembelajaran di rumah. Pemerintah di Indonesia memberikan kebijakan-kebijakan untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19. Kebijakan tersebut diantaranya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, lockdown di beberapa daerah zona merah, social distancing, dan physical distancing. Dilihat dari beberapa gambar diantaranya, bisa kita lihat kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia setiap harinya semakin bertambah. Gambar protokol kesehatan serta gejala yang terjadi akibat COVID-19. Ciri-ciri gejala COVID-19 yaitu demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Upaya pencegahannya yaitu rutin mencuci tangan, hindari kontak fisik, tutup mulut saat batuk, dan kenakan masker. Gambar keadaan masyarakat pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Walaupun operasional pasar tetap normal seperti biasa setiap harinya, tingkat kunjungan konsumennya mengalami penurunan signifikan. Gambar wawancara bersama pengajar mengenai yang terjadi terhadap dunia pendidikan akibat COVID-19. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran secara online atau daring dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.